Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah, yaitu pada mata kuliah pengantar matematika diskret. Oke, di sini saya akan membagikan layar saya. Oke, pada materi kali ini, saya akan membahas penggunaan tree dan graph dalam teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dengan NIM J04 04 23 10 17, program studi Teknologi Rekayasa Komputer, Fakultas Sekolah Vokasi IPB University. Oke. Pada bagian ini saya akan menjelaskan garis besar materi yang akan saya sampaikan. Ada 4 bagian materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama itu bagian pertama apa itu tree. Lalu bagian kedua istilah-istilah pada tree. Bagian ketiga akan menjelaskan literatur satu, dan pada bagian keempat saya akan menjelaskan literatur keduanya. Oke, kita masuk ke pengertian dari tree tersebut. Oke, pengertian tree. Dalam dunia komputer, tree merujuk pada struktur data non-linear yang terdiri dari node-node yang saling terhubung dan berbentuk hierarki. Mengapa tree disebut sebagai struktur data nonlinear? Alasannya, karena data pada tree tidak disimpan secara berurutan. Sebaliknya, data diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Setiap node memiliki data dan dapat memiliki beberapa node turunan atau child. Node teratas pada pohon disebut root, dan node tanpa child disebut leaf. Oke. Lalu di sini ada istilah-istilah pada tree. Layaknya sebuah pohon yang memiliki akar, cabang, dan daun yang terhubung satu sama lain, pada struktur data tree terdapat beberapa istilah penting yang mirip seperti istilah di dunia nyata. Antara lain, istilah-istilah tersebut adalah ada node. Node adalah entitas pada struktur data tree yang mengandung sebuah nilai dan pointer yang merujuk simpul di bawahnya, atau child node. Child node adalah simpul turunan dari simpul di atasnya. Lalu ada leaf node, adalah simpul yang tidak memiliki child node dan merupakan node yang paling bawah dalam struktur data tree. Simpul ini bisa disebut juga sebagai external node ya. Lalu ada root. Root adalah simpul teratas dari sebuah tree. Lalu ada internal node. Internal node istilahnya adalah untuk menyebut simpul yang memiliki minimal satu child node. Lalu ada edge. Edge merujuk pada garis yang menghubungkan antara dua buah simpul dalam tree. Jika sebuah tree memiliki n node, maka tree tersebut akan memiliki n-1 edge. Hanya ada satu jalur dari setiap simpul ke simpul lainnya. Lalu ada head of node. Head of node adalah jumlah edge dari sebuah node ke leaf node yang paling dalam. Lalu ada deep of node. Deep of node adalah banyaknya edge dari root ke sebuah node. Head of tree. Head of tree dapat diartikan sebagai panjang jalur terpanjang dari simpul akar ke simpul daun dari sebuah tree. Lalu ada degree of node. Jumlah cabang yang melekat pada simpul degree disebut degree of node. Lalu ada subtree. Subtree adalah setiap simpul dari tree beserta turunannya. Kita masuk ke literatur yang pertama. Di sini saya mengambil jurnal dari Baihaqi FH tahun 2021 dengan judul Optimasi Graf dan Pohon pada Google Maps untuk melacak rute dan jaringan transportasi lebih cepat. Pada program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, pemanfaatan graf dan tree pada aplikasi Google Maps.
Di sini, jurnal membahas pemanfaatan teori graf dan tree pada Google Maps untuk menentukan rute tercepat dan kategorisasi lokasi. Google Maps menggunakan graf untuk model hubungan antara lokasi dan menemukan rute tercepat, serta tree untuk mengklasifikasi tempat. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menemukan rute terpendek dan aplikasi memperhitungkan faktor seperti kondisi lalu lintas. Tree digunakan untuk memodelkan hierarki lokasi pada peta. Dengan demikian, Google Maps memanfaatkan teori graf dan tree untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan rute dan navigasi. Lalu masuk ke literatur kedua. Saya mengambil jurnal dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul Protokol Routing pada Jaringan Komputer di chapter kelima ini ya. Di sini Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol jaringan yang dirancang untuk mencegah loop layer 2 dalam jaringan Ethernet dengan membuat topologi bebas loop. Loop ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk ketidakstabilan tabel alamat MAC, saturasi tautan, dan penggunaan CPU yang tinggi. STP menggunakan algoritma spanning tree atau STA untuk membangun topologi bebas loop dengan memilih satu jembatan akar dan menentukan jalur berbiaya paling rendah ke jembatan akar dari setiap saklar lainnya. Proses ini melibatkan 4 langkah. Memilih jembatan akar, lalu memilih port akar, lalu memilih port yang akan ditunjuk, dan memilih port alternatif. Putusan ini dibuat berdasarkan Bridge Protocol Data Units (BPDU) dan Bridge ID (BID) yang berisi nilai prioritas alamat MIC saklar dan ID sistem tambahan. Dengan cara ini, STP memungkinkan redundansi sambil menjaga stabilitas dan efisiensi jaringan. Oke, materi kita selesai pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak materi yang saya paparkan. Semoga bisa menghibur kita semua dan bisa mendapatkan pemahaman dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.